Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Kombinatorik, serta teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan saya Seli Marlinda dengan NPM 2110631050034 dari kelas 6B akan mempresentasikan mengenai materi dari matematika kombinatorik, yaitu relasi recurrence dan fungsi pembangkit, di mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah matematika kombinatorik. Baik, langsung kita mulai saja untuk pembahasannya. Di sini kita akan membahas mengenai relasi recurrence terlebih dahulu, di mana pada barisan atau sequence, yaitu barisan A0, A1, A2, sampai dengan AN, yang dilambangkan dengan ini dalam kurung kurawal ya, AN gitu. Jadi dibacanya sebagai barisan AN. Nah, kemudian elemen dari barisan ke N pada barisan tersebut ini, yaitu AN, dapat ditentukan dari suatu persamaan. Nah, di mana apabila persamaan yang mengekspresikan AN ini dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term atau suku dari elemen sebelumnya, yaitu misalkan suku A0, A1, A2 sampai dengan suku AN dikurangi 1, maka persamaan tersebut ini dinamakan sebagai relasi recurrence. Nah, di sini ada beberapa contoh persamaan yang mengandung atau menunjukkan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan relasi recurrence. Nah, yang pertama yaitu ada AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1. Kemudian yang kedua, BN sama dengan BN dikurangi 1 ditambah 2 kali BN dikurangi 2. Kemudian yang ketiga yaitu CN sama dengan 2CN dikurangi 1 dikurangi 2CN dikurangi 2. Nah, kemudian kondisi awal atau initial condition dari suatu barisan atau suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk menghitung elemen-elemen selanjutnya. Karena dalam relasi recurrence ini menyatakan definisi dari barisan tersebut adalah secara rekursif, maka kondisi awal ini merupakan langkah basis atau langkah dasar pada definisi rekursif tersebut. Jadi kondisi awal atau initial condition ini sangat diperlukan dalam menentukan suku-suku berikutnya pada relasi recurrence, di mana kondisi awal ini secara unik menentukan elemen-elemen dari barisannya. Kondisi awal yang berbeda juga akan menghasilkan elemen-elemen pada barisan yang berbeda pula. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, di mana untuk barisan AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1 dengan initial condition atau kondisi awalnya diketahui pada suku A0, yaitu sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa tentukan barisan dari barisan AN tersebut, elemennya ada apa saja gitu ya. Nah, kita tahu bahwa elemen dari A0 itu sama dengan 1. Kemudian, kita akan mencari elemen ke satunya, karena kan tadi untuk barisan itu dimulai dari A0, A1, A2 sampai dengan AN. Nah, di sini kita lanjutkan ke pencarian suku yang ke satu, di mana ketika A1 itu sama dengan, karena N-nya itu 1, maka 2 dikalikan A1 dikurangi 1 ditambahkan dengan 1. Karena A1 dikurangi 1 ini hasilnya adalah A0, maka koefisien 2 ini kita kalikan dengan nilai dari suku yang ke A0-nya, yaitu 1. Maka ketika 2 dikali 1 ditambah 1, itu hasilnya 3. Maka untuk suku yang ke 1 dari barisan tersebut adalah 3. Nah, kemudian kita bisa menghitung suku kedua dikarenakan kita sudah menemukan atau menentukan atau menghitung suku yang pertamanya. Ingat, karena relasi recurrence, maka kita membutuhkan suku sebelumnya untuk mencari suku berikutnya. Nah, kita cari untuk suku yang kedua, A2, maka N-nya adalah 2.
Ketika kita masukkan 2, maka menjadi 2, A2 dikurangi 1 ditambah 1. Di mana ketika A2 dikurangi 1 menghasilkan A1, dan kita sudah dapat pada langkah sebelumnya di mana nilai A1 ini sama dengan 3. Maka 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Maka kita dapatkan untuk suku yang kedua dari barisan tersebut adalah 7. Nah, dari barisan yang didefinisikan dengan 2A dikali 2AN dikurangi 1 ditambah 1, ini bisa kita dapatkan untuk suku yang ke-0 itu 1, suku yang ke-1 itu 3, dan suku yang kedua itu 7. Nah, barisan ini pun akan terus berlanjut atau bergerak gitu mengikuti suku-suku yang ditentukan sebelumnya gitu untuk mencari suku selanjutnya. Nah, dari A2 ini kita bisa mencari A3 karena A2-nya sudah diperoleh. Nah, kemudian untuk mencari A4 juga kita harus menentukan A3-nya terlebih dahulu seperti itu. Jadi saling terurut gitu sistematis. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini barisan AN didefinisikan dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2, di mana initial condition-nya ini ada 2, yaitu A0 atau suku yang ke-0 ini hasilnya 1, dan A1 atau suku yang ke-1 ini hasilnya 2. Maka penyelesaiannya kita bisa mencari suku yang kedua karena suku yang ke-0 dan yang ke-1 itu kita sudah peroleh, maka bisa kita lanjutkan untuk mencari suku yang berikutnya, di mana untuk suku kedua kita substitusikan n-nya itu sama dengan 2, maka ketika A2 dikurangi 1 ditambah 2A2 dikurangi 2, hasilnya adalah A1 ditambah 2 dikali A0, di mana A1 ini adalah hasilnya 2 ditambahkan dengan 2 dikali A0, di mana A0-nya nilainya 1. Maka 2 ditambah 2 dikali 1 hasilnya 4. Diperoleh di sini untuk suku yang kedua atau A2-nya ini adalah 4. Nah, setelah itu karena kita sudah menentukan suku yang kedua, kita bisa melanjutkan untuk menghitung suku yang berikutnya. Nah, suku yang berikutnya juga harus sistematis. Nah, setelah suku yang kedua, kita harus mencari suku yang ketiga. Tidak bisa kita loncat menghitung suku yang keempatnya. Jadi harus berurut. Nah, untuk suku yang ketiga pun sama. Ketika kita mensubstitusikan n-nya sama dengan 3, maka diperoleh A2 ditambah 2A1, di mana A2-nya kita sudah dapatkan pada langkah sebelumnya, yaitu hasilnya 4. Mohon maaf ya, sepertinya ini ada kesalahan. Sebentar, saya ganti. Ini harusnya A2-nya 4 ditambahkan dengan 2 dikali A1-nya itu adalah 2. Nah, jadi ketika A2-nya 4, nilainya ditambahkan dengan 2 dikali A1, A1-nya itu 2, maka 4 ditambah 2 dikali 2, hasilnya adalah 8. Nah, maka bisa kita tulis untuk barisan yang didefinisikan AN tersebut untuk suku yang ke-0 itu 1, suku yang kedua 2, kemudian suku yang ke-0 1, suku yang ke-1 2, suku yang kedua 4, dan suku yang ketiga 8. Nah, ini pun masih bisa kita cari suku-suku berikutnya, asalkan atau syaratnya ini adalah kita harus mencari suku yang sebelum suku yang mau kita cari. Misalkan kita ingin mencari suku yang ke-10, maka kita harus mencari suku yang ke-9 terlebih dahulu secara berurut seperti itu. Nah, kemudian dari solusi sebuah relasi recurrence ini adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term atau suku yang rekursif. Nah, formula tersebut ini memenuhi relasi recurrence yang dimaksud. Nah, kita masuk ke contohnya, yaitu misalkan ada barisan AN yang merupakan barisan ini memenuhi relasi recurrence berikut, di mana AN-nya itu didefinisikan sebagai 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2 dengan initial condition-nya yaitu A0 atau suku yang K0-nya ini 0 dan suku yang ke-1-nya atau A1-nya itu adalah 3. Kita diperintahkan untuk memeriksa apakah barisan AN sama dengan 3N ini merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut atau bukan. Nah, kita ke penyelesaiannya. Jadi, untuk menunjukkan bahwa AN sama dengan 3N ini merupakan
solusi dari relasi recurrence ini ada dua cara, atau kita bisa menggunakan alternatif caranya gitu, ada yang pertama dan ada yang kedua. Nah, untuk cara yang pertama itu sama seperti yang contoh sebelumnya. Jadi kita mensubstitusikan atau mencari barisan-barisan, kita mencari suku-suku yang memenuhi barisan tersebut dengan initial condition atau kondisi awal yang diberikan. Nah, misalkan di sini kan kita sudah mengetahui suku yang ke-0, yaitu A0 sama dengan 0. Kemudian A1-nya sama dengan 3. Maka kita bisa cari suku yang keduanya. Di mana ketika N-nya sama dengan 2 atau sukunya yang kedua, maka kita peroleh 2A1 dikurangi A0. Di mana 2A1 ini 2 dikali A1 ini kan A1-nya kita tahu bahwa sama dengan 3, maka ketika 2 dikali 3, 6, dan dikurangi A0, A0-nya itu adalah 0, maka diperoleh A2-nya atau suku yang keduanya itu adalah 6. Kemudian kita bisa mencari suku berikutnya, karena suku yang kedua ini sudah diperoleh, maka kita lanjutkan untuk mencari suku yang ketiga atau A3. Dengan mensubstitusikan N sama dengan 3, maka diperoleh suku yang ketiga atau A3-nya itu adalah 9. Nah, maka diperoleh di sini untuk barisan yang didefinisikan dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2, itu barisannya atau suku-sukunya itu terdiri dari 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga membandingkan nih dari barisan yang didefinisikan tersebut dengan hasil dari barisan yang diklaim bahwa itu merupakan solusi dari relasi recurrence-nya, yaitu AN sama dengan 3N. Nah, kita substitusikan karena di sini itu initial condition-nya tidak berlaku untuk solusi ini. Untuk barisan ini, mohon maaf, maka kita cari satu-satu dari yang N-nya sama dengan 0. Maka ketika N-nya sama dengan 0 diperoleh 0, N-nya sama dengan 1 diperoleh 3, N sama dengan 2 sama dengan 6, N sama dengan 3 itu hasilnya 9. Nah, maka di sini barisannya juga menghasilkan suku-sukunya 0, 3, 6, dan 9 sampai seterusnya. Nah, bisa kita lihat karena kedua barisan ini menghasilkan anggota barisannya yang sama, elemen-elemen atau suku-suku dari barisannya sama, maka dapat disimpulkan bahwa untuk barisan AN sama dengan 3N ini merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut. Seperti itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, di sini kita bisa menunjukkan klaim solusi, yaitu barisan AN sama dengan 3N ini kita substitusikan ke barisan definisi dari barisan AN-nya, yaitu 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2. Maka ketika kita mensubstitusikan 3N menjadi 2 dikali 3 dikali N dikurangi 1 dikurangi 3 kali N dikurangi 2. Dimana hasilnya itu ketika kita menggunakan sifat distributif menghasilkan 6N dikurangi 6 dikurangi 3N ditambah 6, yang mana hasilnya adalah 3N. Maka karena ruas kiri dan ruas kanan ini sama, dapat disimpulkan bahwa untuk barisan AN sama dengan 3N ini merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut. Seperti itu. Jadi untuk cara yang kedua itu kita langsung mensubstitusikan klaim solusi yang merupakan barisan solusi dari relasi recurrence-nya ke dalam definisi barisan tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua. Apakah barisan AN sama dengan 2 pangkat N ini merupakan solusi relasi recurrence dari barisan AN yang didefinisikan sebagai 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2 dengan initial condition-nya yaitu A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara seperti yang sebelumnya. Untuk cara yang pertama, kita bisa mencari suku per suku dari barisan tersebut secara rekursif. Jadi untuk menentukan suku yang kedua, kita harus membutuhkan suku yang ke-0 dan yang pertama. Ketika kita mencari suku yang ketiga, kita harus menentukan dulu atau harus punya dulu gitu suku yang kedua dan suku yang pertama.
Nah, di sini karena suku yang ke-0 dan suku yang ke-1-nya ini sudah ada, kita bisa mencari suku yang kedua, di mana ketika kita mencari suku yang kedua, ini hasilnya adalah 3, ketika n-nya sama dengan 2. Kemudian ketika n-nya sama dengan 3, kita substitusikan ke barisannya menghasilkan nilainya itu 4. Jadi suku ketiga atau A3 dari barisan tersebut itu adalah 4. Maka bisa kita tuliskan untuk barisan yang didefinisikan 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2 ini adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini masih terus berlanjut sesuai kita mencari suku-sukunya secara recurrence. Nah, kemudian kita juga harus membandingkan klaim solusi, suku-suku dari klaim solusi tersebut, yaitu barisannya. Nah, karena diklaim yaitu AN sama dengan 2 pangkat N, maka kita bisa menentukan suku-suku dari barisan tersebut, yaitu dengan mensubstitusikan N-nya dari 0, karena kita tidak memiliki initial condition pada solusi barisan tersebut. Nah, ketika kita substitusikan N sama dengan 0, hasilnya 1. Ketika N sama dengan 1, hasilnya 2. Ketika N sama dengan 2, hasilnya 4. Dan ketika N sama dengan 3, hasilnya 8. Maka dari barisan AN sama dengan 2 pangkat N, diperoleh barisannya itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Dari sini, karena kita lihat bahwa kedua barisannya ini menghasilkan anggota barisan yang tidak sama, maka dapat disimpulkan bahwa barisan AN yang didefinisikan sebagai 2 pangkat N ini bukan merupakan solusi relasi recurrence tersebut. Seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua pun sama, kita bisa menunjukkan dengan mensubstitusikan barisan yang dianggap solusi dari relasi recurrence-nya, yaitu 2 pangkat N. Kita substitusikan ke 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2. Di mana di sini hasilnya itu adalah 2 dikali 2 pangkat N dikurangi 1 dikurangi 2 pangkat N dikurangi 2, di mana ini bisa kita menggunakan sifat dari eksponen untuk basis yang sama pada operasi perkalian, maka menghasilkan 2 pangkat N dikurangi 2N dikurangi 2. Nah, kita bisa melihat dari sini bahwa untuk ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya tidak sama. Nah, dapat disimpulkan dari hal ini bahwa ini terdapat kesalahan. Harusnya ini AN-nya sama dengan 2 pangkat N ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk barisan AN sama dengan 2 pangkat N ini bukan merupakan solusi dari relasi recurrence. Seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian solusi relasi recurrence. Relasi recurrence dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis atau terurut. Jadi, secara sistematis adalah untuk relasi recurrence yang berbentuk homogen lanjar atau linear homogeneous, yang mana ketika relasi recurrence-nya dikatakan sebagai homogen lancar atau linear homogen jika berbentuk barisannya itu adalah C1 dikali AN dikurangi 1 ditambah C2 dikali AN dikurangi 2 ditambah sampai dengan ditambah CK dikali AN dikurangi K untuk setiap C1, C2 sampai dengan CK-nya ini elemen daripada bilangan real dan CK-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa relasi recurrence-nya dikatakan homogen linear. Nah, yang pertama yaitu PN sama dengan 1,11 dikali PN dikurangi 1. Ini dikatakan homogen linear karena derajat dari PN-nya ini memiliki derajat 1. Nah, kemudian
Untuk yang kedua yaitu Fn sama dengan Fn dikurangi 1 ditambah Fn dikurangi 2. Ini juga homogen linear. Kemudian yang ketiga yaitu An sama dengan 2An dikurangi 1 dikurangi A kuadrat N dikurangi 2. Ini tidak homogen linear karena kita tahu bahwa di sini koefisien dari An dikurangi 2-nya memiliki pangkat 2, yaitu bukan pangkat 1, non-linear. Maka tidak homogen linear. Kemudian untuk barisan berikutnya yaitu Hn sama dengan 2Hn dikurangi 1 dikurangi 1. Ini tidak homogen linear karena untuk nilai 1 atau konstanta 1 ini tidak dikalikan dengan sebarang Hj-nya atau Hn dikurangi K-nya. Kemudian yang terakhir yaitu An sama dengan N dikali An dikurangi 1. Ini juga tidak homogen linear karena koefisien dari An dikurangi 1-nya ini bukan merupakan bilangan gitu. Jadi dia masih variabel. Untuk itu tidak homogen linear. Kemudian untuk solusi relasi recurrence yang berbentuk homogen lancar ini adalah mencari bentuk An sama dengan R pangkat N, di mana R-nya itu elemen bilangan real. Nah, kita bisa menentukan bagaimana sih kita mencari An sama dengan R pangkat N tersebut. Kita bisa mensubstitusikan An sama dengan R pangkat N dengan R elemen bilangan real ini ke dalam relasi recurrence dari homogen linear, yaitu An sama dengan C1 An dikurangi 1 ditambah C2 An dikurangi 2 ditambah sampai dengan ditambah CK dikali An dikurangi K. Nah, kita substitusikan menjadi R pangkat N sama dengan C1 dikali R pangkat N dikurangi 1 ditambah C2 dikali R pangkat N dikurangi 2 ditambah sampai dengan ditambah CK dikali R pangkat N dikurangi K. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan R pangkat N dikurangi K. Nah, kita bisa menggunakan sifat eksponen di mana untuk basis yang sama kita bisa mengurangkan pangkatnya pada operasi pembagian. Maka tersisa R pangkat K sama dengan C1 RK pangkat C1 dikali R pangkat K dikurangi 1 ditambah C2 dikali R pangkat K dikurangi 2 ditambah sampai dengan ditambah CK. Kemudian kita bisa menjadikannya satu ruas agar hasilnya itu homogen, yaitu sama dengan 0, maka menjadi R pangkat K dikurangi C1 R pangkat K dikurangi 1 ditambah C2 R pangkat K dikurangi 2 dikurangi sampai dengan dikurangi CK sama dengan 1. Nah, langkah yang terakhir ini merupakan persamaan karakteristik dari relasi recurrence-nya. Nah, solusi persamaan karakteristik ini disebut sebagai akar-akar karakteristik dan merupakan komponen solusi relasi recurrence yang dicari, yaitu An sama dengan R pangkat N. Untuk relasi recurrence homogen linear, derajat K-nya itu sama dengan 2, yaitu An sama dengan C1 An dikurangi 1 ditambah C2 An dikurangi 2, maka kita bisa cari persamaan karakteristiknya ini pasti akan berbentuk R pangkat 2 dikurangi C1 R dikurangi C2 sama dengan 0, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya juga adalah R1 dan juga R2. Kita masuk ke teorema yang pertama, teorema yang ada pada penyelesaian solusi dari relasi recurrence. Nah, untuk teorema yang pertama di sini berbunyi barisan An adalah solusi relasi recurrence dari An sama dengan C1 An dikurangi 1 ditambah C2 An dikurangi 2 jika dan hanya jika An sama dengan alpha 1 dikali R1 pangkat N ditambah alpha 2 dikali R2 pangkat N, di mana N-nya itu bernilai dari 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya, dengan alpha 1 dan alpha 2-nya adalah konstan. Nah, di sini ada contohnya dari penyelesaian solusi relasi recurrence, di mana kita diperintahkan untuk menentukan solusi relasi recurrence berikut, di mana barisannya didefinisikan sebagai An sama dengan An dikurangi 1 ditambah 2 An dikurangi 2. Untuk initial condition atau kondisi awal, suku yang diberikannya itu adalah A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7.
Untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu, karena ini merupakan barisan dengan derajat K-nya sama dengan 2, maka pasti persamaan karakteristiknya itu adalah R pangkat 2 dikurangi R dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian, karena di sini C0-nya ini adalah 2 ya, maka untuk konstanta yang ini kita masukkan negatif 2 sama dengan 0. Maka dengan menggunakan faktorisasi kita peroleh untuk akar-akarnya adalah R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan nilai dari R1 dan R2 ini ke solusi relasi recurrence-nya, yaitu AN sama dengan alpha 1 dikali Rn1 ditambah alpha 2 dikali R pangkat N2 menjadi alpha 1 2 pangkat N ditambah alpha 2 dikali negatif 1 pangkat N. Nah, ini merupakan solusi umum. Untuk mencari solusi khusus, kita dapat mensubstitusikan initial condition yang diberikan, yaitu untuk A0 sama dengan 2. Kita substitusikan A0 sama dengan alpha 1 dikali 2 pangkat 0 karena N-nya sama dengan 0 ditambahkan alpha 2 dikali negatif 1 pangkat 0 sama dengan 2. Kemudian hasilnya itu alpha 1 ditambah alpha 2 sama dengan 2. Karena bilangan berapapun dipangkat ke 0 hasilnya 1. Maka ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang alpha 1, A1 sama dengan 7. Karena N-nya sama dengan 1, kita substitusikan menjadi alpha 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah alpha 2 dikali negatif 1 pangkat 1 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 2 alpha 1 dikurangi alpha 2 sama dengan 7 yang kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan yang diperoleh, kita bisa menentukan nilai dari alpha 1 dan alpha 2 dengan menggunakan metode yang dapat digunakan pada penyelesaian SPLDV. Nah, di sini saya menggunakan metode eliminasi substitusi yaitu gabungan, di mana yang pertama saya mengeliminasi di sini untuk alpha 2 karena di sini sudah sama nilai koefisiennya, maka bisa kita tambahkan untuk menghilangkan. Maka di sini tersisa 3 alpha 1 sama dengan 9, di mana alpha 1-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan nilai alpha 1 sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. Maka hasilnya itu adalah alpha 2-nya sama dengan 1. Nah, didapatkan dari eliminasi substitusi ini bahwa alpha 1-nya sama dengan 3 dan alpha 2-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita substitusi nilai dari alpha 1 dan alpha 2 ke solusi umumnya. Maka menjadi AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N ditambahkan dengan negatif 1 dikali negatif 1 pangkat N. Atau bisa kita tuliskan menjadi karena negatif 1 ini bisa bernilai negatif saja ya, maka bisa kita tuliskan salah satunya menjadi 3 dikali 2 pangkat N dikurangi dalam kurung dikurangi 1 pangkat N. Nah, ini merupakan solusi khusus dari relasi recurrence tersebut. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika akar-akar yang diberikannya itu adalah akar-akar kembar? Nah, maka ini bisa dijawab dengan menggunakan teorema 2, di mana bunyinya itu adalah misalkan R pangkat 2 dikurangi C1R dikurangi C2 sama dengan 0, ini memiliki akar kembar yaitu R0. Maka barisan AN-nya adalah solusi relasi dari barisan AN sama dengan C1 dikali AN dikurangi 1 ditambah C2 dikali AN dikurangi 2 jika dan hanya jika barisan AN sama dengan alpha 1 dikali R1 pangkat N ditambah alpha 2 dikali N dikali R pangkat N 2, di mana N-nya bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya dengan alpha 1 dan alpha 2-nya adalah konstan. Jadi yang membedakan di sini adalah pada perumusan atau klaim dari solusinya, di mana untuk yang akar-akarnya kembar di sini ada variabel tambahan yaitu variabel N di alpha 2 dan R pangkat N2-nya.
Nah, di sini ada contohnya, tentukan solusi relasi recurrence berikut. Untuk barisan AN sama dengan 6AN dikurangi 1 dikurangi 9AN dikurangi 2 dengan initial conditionnya yaitu A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 3. Nah, yang pertama kita tahu bahwa barisan ini memiliki derajat 2, maka bisa kita tuliskan untuk persamaan karakteristiknya yaitu R pangkat 2 dikurangi 6R ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita bisa cari dengan faktorisasi akar-akarnya, yaitu R0-nya ternyata sama dengan 3, yaitu akar kembar. Nah, maka kita gunakan solusi dari teorema yang kedua. Di sini kita substitusikan R0-nya ke solusi yang berdasarkan teorema 2, maka didapatkan AN sama dengan alpha 1 3 pangkat N ditambahkan alpha 2 dikali N dikalikan 3 pangkat N. Nah, kemudian ini merupakan solusi umum. Untuk mencari solusi khusus, kita substitusikan initial condition yaitu A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6 ke solusi umum tersebut. Untuk A0 kita dapatkan bahwa A1-nya untuk A0 sama dengan 1, kita substitusikan N sama dengan 0 ke solusi ke solusi umum, kita peroleh alpha 1 sama dengan 1. Kemudian untuk A1 sama dengan 6, N-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke solusi umum, diperoleh 3 alpha 1 ditambah 3 alpha 2 sama dengan 6. Karena kita sudah memperoleh bahwa nilai dari alpha 1 sama dengan 1, kita bisa langsung substitusikan nilai alpha 1 sama dengan 1 ini ke persamaan yang kedua. Maka diperoleh untuk alpha 2-nya itu adalah 1. Diperoleh di sini alpha 1 sama dengan 1 dan alpha 2-nya sama dengan 1 juga. Kemudian kita substitusikan nilai dari alpha 1 dan alpha 2 ke solusi umum. Menjadi 1 dikali 3 pangkat N ditambah 1 dikali N dikali 3 pangkat N, atau bisa dituliskan menjadi AN sama dengan 3 pangkat N ditambahkan N dikalikan dengan 3 pangkat N. Nah, jadi itu merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut. Nah, di sini kita mencoba latihan soal bersama dari penyelesaian solusi relasi recurrence, di mana soalnya itu tentukan solusi relasi recurrence dari barisan AN sama dengan 6AN dikurangi 1 dikurangi 11AN dikurangi 2 ditambah 6AN dikurangi 3. Untuk initial conditionnya yaitu A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 5, dan A2 sama dengan 15. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahwa barisan ini itu memiliki derajat 3. Maka nanti maka nanti akar-akarnya juga ada 3. Nah, kita tulis dulu persamaan karakteristiknya menjadi R pangkat 3 dikurangi 6R kuadrat ditambah 11R dikurangi 6 sama dengan 0. Maka untuk mencari akar-akarnya bisa kita gunakan metode pembagian langsung atau metode Horner pada metode polinomial ya. Nah, di sini saya menggunakan metode pembagian langsung, di mana diperoleh bahwa untuk akar yang pertama itu hasilnya 1, akar yang kedua hasilnya 2, dan akar yang ketiga hasilnya 3. Maka kita substitusikan nilai tersebut ke solusi umum, solusi umum. Karena ini akarnya tidak kembar, maka kita gunakan solusi umum yang ada pada teorema 1. Maka menghasilkan alpha 1 dikali R pangkat N1 ditambahkan alpha 2 dikali R pangkat N2 ditambah alpha 3 dikali R pangkat N3. Maka ketika kita substitusikan nilai R1, R2, dan R3-nya menjadi A1 dikali 1 pangkat N ditambah A2 dikali 2 pangkat N ditambah alpha 1 dikali 1 pangkat N ditambah alpha 2 dikali 2 pangkat N ditambah alpha 3 dikali 3 pangkat N, dimana ini merupakan solusi umum dari relasi recurrence-nya. Nah, untuk menentukan solusi khusus kita substitusikan initial condition-nya, dimana untuk A0 sama dengan 2 ketika N-nya sama dengan 0, itu hasilnya adalah alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah alpha 3 sama dengan 2. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian untuk
untuk A1 sama dengan 5, yang mana N-nya sama dengan 1, kita substitusikan, mendapatkan persamaan yang kedua yaitu alfa 1 ditambah 2 alfa 2 ditambah 3 alfa 3 sama dengan 5. Kemudian untuk A2 sama dengan 5, di mana N-nya sama dengan 2, kita substitusikan menghasilkan persamaan yang ketiga yaitu alfa 1 ditambah 4 alfa 2 ditambah 9 alfa 3 sama dengan 15. Maka bisa kita tuliskan, kita dapatkan bahwa ada sistem persamaan linear 3 variabel dari pensubstitusian nilai awalnya. Nah, kita bisa mencari nilai dari alfa 1, alfa 2, dan alfa 3-nya. Karena di sini metode SPLTV penyelesaiannya itu ada banyak ya. Salah satunya itu saya menggunakan metode determinan, di mana untuk determinan matriks ini kita menuliskan terlebih dahulu koefisien-koefisiennya ke dalam susunan matriks, yaitu 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 9. Kemudian kita beri matriks kolom untuk variabelnya yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan sama dengan untuk matriks kolom konstantanya yaitu 2, 5, dan 15. Nah, kemudian kita yang pertama itu mencari nilai dari determinan matriks 3 kali 3-nya, yaitu dengan menggunakan metode Sarus. Itu dihasilkan determinannya 2. Nah, kemudian kita cari determinan dari variabel alfa 1, di mana untuk variabel alfa 1 ini kita ganti kolom yang pertama pada matriks 3 kali 3 ini dengan menggunakan matriks kolom yang konstantanya, yaitu dihasilkan determinannya 2. Nah, untuk yang alfa 2 dan alfa 3 pun sama, yaitu barisan. Yang bedanya itu kita substitusikan matriks kolom konstantanya itu ke barisan yang kedua untuk alfa 2 dan ke barisan yang ketiga untuk alfa 3. Maka untuk yang determinan alfa 2 diperoleh hasilnya negatif 2 dan determinan alfa 3 hasilnya adalah 4. Nah, untuk mencari alfa satunya, kita bisa membagi determinan dari setiap alfanya atau variabelnya ini dengan determinan keseluruhannya. Maka diperoleh untuk alfa 1 hasilnya adalah 1, alfa 2 hasilnya adalah negatif 1, dan alfa 3 hasilnya 2. Maka didapatkan di sini untuk alfa 1 sama dengan 1, alfa 2 sama dengan negatif 1, dan alfa 3 sama dengan 2. Jadi diperoleh untuk solusi dari relasi recurrence-nya, kita substitusikan nilai alfa 1 sampai alfa 3 ini ke solusi umum, dihasilkan AN sama dengan 1 pangkat N dikurangi 2 pangkat N ditambahkan 2 dikali 3 pangkat N. Jadi itu untuk solusi relasi recurrence dari barisan yang tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi pembangkit. Nah, untuk pengantarnya, kita balik lagi atau kilas balik pada mata kuliah kalkulus, di mana pernah dibahas tentang beberapa deret. Antara lain, yang pertama itu ada deret kuasa. Dengan bentuk umumnya itu adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Untuk AN dikalikan dengan X pangkat N, itu sama saja bentuknya dengan kita menuliskan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambahkan sampai seterusnya sampai positif tak hingga. Kemudian deret yang kedua itu ada deret Taylor. Nah, deret Taylor ini bentuk umumnya adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan positif tak hingga untuk F pangkat N atau turunan ke N dikalikan dengan 0 dikalikan dengan 1 per N faktorial dikali X pangkat N sama dengan atau kita bisa menuliskannya dengan menjabarkan notasi sigmanya menjadi 1 ditambah turunan yang pertama dikalikan 0, turunan yang fungsi turunan yang pertama terhadap 0 dikali 1 per 1 faktorial X ditambah fungsi turunan kedua terhadap 0 dikali 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambahkan fungsi turunan ketiga terhadap 0 dikali 1 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah sampai dengan seterusnya sampai positif tak hingga.
Nah, jika dalam membahas materi deret, pada umumnya itu kita mencari jumlah n sukunya maupun menentukan suku yang ke n-nya. Namun, pada bahasan matematika diskrit yang menjadi fokus utama dari pembicaraannya ini adalah koefisien-koefisien dari suku-suku deret tersebut. Nah, kita lanjut. Di sini ada beberapa deret-deret yang dihasilkan dari deret Taylor, penjabaran dari deret Taylor, yaitu ada fungsi e pangkat x, e pangkat negatif x, 1/1 dikurangi x, 1 ditambah 1 ditambah x, sampai dengan seterusnya. Sebenarnya di sini ada 16, yaitu teorema binomial, tapi tidak saya tuliskan ya, saya kelupaan, mohon maaf. Nah, kita lanjut untuk fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada yang dinamakan sebagai fungsi pembangkit biasa atau biasa disingkat sebagai FPB, di mana fungsi pembangkit dari bilangan real yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN sampai dengan seterusnya sampai positif tahingga atau didefinisikan menjadi barisan AN dengan N-nya sama dengan 0 sampai dengan positif tahingga adalah sebuah deret tahingga dari fungsi Px sama dengan sigma dari AN dikali X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai dengan positif tahingga, yang mana bentuknya ini dari penjabaran notasi sigmanya menjadi A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah sampai dengan ditambah AN dikali X pangkat N ditambah sampai seterusnya, yaitu sampai positif tahingga. Nah, operasi pada fungsi pembangkit biasa pun berlaku pada penjumlahan dan pengurangan serta perkalian, di mana untuk penjumlahan dan pengurangan, misalkan di sini ada dua fungsi pembangkit yaitu AX dan juga BX yang didefinisikan sebagai fungsi pembangkit biasa ya. Untuk deret AN dikali X pangkat N dari N-nya sama dengan 0 sampai dengan tahingga, maka ketika kita jabarkan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu plus minus ya, bisa positif untuk penjumlahan dan bisa negatif untuk pengurangan, maka hasilnya itu bisa kita tuliskan menjadi sigma dari AN ditambahkan atau dikurangi BN dikali X pangkat N dari N-nya sama dengan 0 sampai dengan positif tahingga. Nah, untuk perkalian pun sama. Karena di sini ada dua fungsi pembangkit biasa dengan definisinya sebagai berikut, maka untuk fungsi AX dikali BX ini bisa kita tuliskan menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan positif tahingga dikalikan dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan positif tahingga untuk AK dikali BN dikurangi K dikali X pangkat N, seperti itu. Nah, di sini kita masuk untuk contoh dari fungsi pembangkit biasa. Nah, untuk fungsi pembangkit biasa ini kita akan menggunakannya dengan nama FPB singkatannya. Nah, kita diinstruksikan untuk mencari FPB barisan AN sama dengan N-nya sama dengan 0 sampai dengan positif tahingga dengan AN-nya sama dengan 3. Maka yang pertama ini kita bisa tentukan jika AN-nya sama dengan 3, maka untuk setiap suku pada barisan tersebut hasilnya adalah 3, yaitu suku yang ke-0 3, suku yang pertama 3, kedua 3, dan seterusnya itu 3 sampai dengan positif tahingganya. Nah, maka kita substitusikan dengan menggunakan deret yang berlaku pada fungsi pembangkit biasa, yaitu fungsi Px sama dengan A0 dikali X pangkat 0 ditambah A1 kali X pangkat 1 ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah sampai dengan ditambah AN dikali X pangkat N. Karena nilai dari setiap sukunya 3, maka kita substitusikan menjadi 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah sampai dengan ditambah 3x pangkat n. Atau bisa kita keluarkan karena sama-sama memiliki koefisien 3, maka di sini bisa kita keluarkan menggunakan sifat distributif, yaitu 3 dikalikan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah sampai dengan ditambah x pangkat n ditambah sampai seterusnya. Atau bisa kita tuliskan dengan notasi sigmanya, yaitu adalah sigma dari n sama dengan 0 sampai dengan tahingga dari 3x pangkat n, atau
jika kita kilas balik ya dengan menggunakan beberapa deret dari penjabaran deret Taylor, kita tahu bahwa nilai 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 sampai dengan seterusnya ini adalah bentuk dari barisan 1 per 1 dikurangi X. Deret 1 dibagi 1 per 1 dikurangi X dengan nilai mutlak X-nya kurang dari 1. Maka bisa kita tuliskan karena di sini kita memiliki koefisiennya adalah 3, maka bisa kita tuliskan menjadi 3 per 1 dikurangi X. Nah, jadi FPB dari barisan AN sama barisan tersebut adalah 3 per 1 dikurangi X. Lanjut contoh yang kedua, di sini tentukan FPB untuk barisan 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, 1 per 5 faktorial. Nah, caranya sama, kita tentukan dulu masing-masing suku dari barisan tersebut. Untuk barisan yang pertama, barisan yang ke 0 itu hasilnya sukunya adalah 1 per 3 faktorial, barisan yang pertama sukunya 1 per 4 faktorial, suku yang kedua 1 per 5 faktorial. Nah, kita substitusikan masing-masing sukunya ini ke dalam deret yang merepresentasikan fungsi pembangkit biasa. Maka diperoleh 1 per 3 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial X ditambah 1 per 5 faktorial X pangkat 2 ditambah sampai dengan seterusnya sampai tak hingga. Nah, di sini kita bisa manipulasi bentuknya, di mana ketika kita menggunakan koefisien 1 per X pangkat 3 dikali dalam kurung X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah sampai dengan seterusnya. Ini kita bisa menghasilkan sigma dari 1 per N faktorial dikali X pangkat N, di mana N-nya dimulai dari 3 sampai dengan tak hingga. Di mana kita tahu bahwa notasi sigma tersebut ini merepresentasikan deret untuk fungsi E pangkat X, di mana karena N-nya sama dengan 3, maka kita menuliskan untuk suku yang pertama dan yang kedua dari barisan suku yang ke 0, 1, dan 2 dari barisan E pangkat X tersebut. Dari deret E pangkat X tersebut, yaitu negatif dikurangi negatif 1 negatif X negatif 1 per 2 faktorial X pangkat 2, yaitu 3 suku pertama pada fungsi E pangkat X. Maka hasil dari fungsi pembangkit biasanya adalah kita distributifkan ya 1 per X pangkat 3-nya menjadi E pangkat X per X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 2 dikurangi 1 per 2X. Sehingga PX-nya yang merepresentasikan FPB dari barisan ini adalah ini. Nah, kita lanjut untuk contoh berikutnya. Jika PX atau fungsi pembangkitnya diketahui, yaitu X pangkat 5 per 1 dikurangi 8X adalah FPB untuk barisan AN dengan N yang sama dengan 0 sampai tak hingga, tentukan AN. Nah, ini kita kebalikannya, kita sudah punya PX-nya, kita harus menentukan AN-nya. Nah, di sini PX-nya X pangkat 5 per 1 dikurangi 8X bisa kita ubah bentuknya menjadi X pangkat 5 dikali 1 per 1 dikurangi 8X, dimana dari deret yang sudah dijabarkan tadi bahwa bentuk ini menyerupai notasi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk 8 pangkat N dikali X pangkat N, dimana ketika kita menjabarkan notasi sigma ini menjadi 8 pangkat 0 kali X pangkat 0 ditambah 8 pangkat 1 kali X pangkat 1, ini sesuai suku ke N-nya, dimulai dari 0 sampai dengan seterusnya. Nah, kemudian kita distributifkan X pangkat 5-nya ke dalam suku-sukunya. Kemudian ketika sudah, kita bisa asosiatifkan, karena di sini ada X ya, kita asosiatifkan terlebih dahulu, yaitu X kali X pangkat 5 dikali X pangkat 0, ditambah X pangkat 5 dikali X pangkat 1, sampai dengan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa ketahui bahwa X 8 pangkat 0 dikali X pangkat 5, masing-masing suku ini kan memiliki X pangkat 5 ya. Nah, berarti itu sudah menjadi patokan dari AN-nya. Sedangkan untuk 8 dan X pangkat
X8 dan X yang satunya lagi ini mengikuti sukunya, maka bisa kita tuliskan menjadi sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga dari 8 pangkat N dikali X pangkat 5 dikali X pangkat N. Nah, kita harus tahu bahwa bentuk umum dari FPB ini adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga untuk AN sama dengan X pangkat N. Nah, karena di sini ada X pangkat N, kemudian kita harus lihat di sini bahwa AN yang menjadi AN di sini adalah 8 pangkat N dikali X pangkat 5. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan AN dari PX tersebut adalah AN sama dengan 8 pangkat N dikali X pangkat 5. Kita lanjut untuk fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit yang kedua ini adalah fungsi pembangkit eksponensial atau biasa disingkat sebagai FPE. Nah, fungsi pembangkit dari bilangan real yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN sampai dengan seterusnya, atau barisan AN dari N-nya sama dengan 0 sampai dengan positif T hingga adalah sebuah deret T hingga dari fungsi PX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan T hingga AN dikali X pangkat N dibagi N faktorial, dimana ketika kita menjabarkan dimulai N yang sama dengan 0, ini akan menyerupai deret yang seperti ini, yang sebelah kanannya ya, ruas kanannya. Nah, kita masuk untuk contoh. Contohnya di sini adalah tentukan FPE untuk barisan 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus tahu dulu seperti yang sebelumnya pada FPB, bahwa suku yang ke-0, ke-1, ke-2, ke-3 sampai dengan ke N itu berapa. Karena barisannya 3 dan pasti akan ada perulangan 3, 3, 3 sampai dengan seterusnya, maka kita simpulkan bahwa A0-nya 3, A1-nya 3, A2-nya 3, A3-nya 3, dan sampai seterusnya juga AN-nya sama dengan 3. Maka kita substitusikan masing-masing nilai AN-nya ini ke dalam representasi deret FPE-nya, yaitu ini ya, yang tadi yang ada pernya. Maka diperoleh di sini 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat dikurangi 2 faktorial ditambah 3x kuadrat, 3x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai dengan seterusnya. Ini masih berlaku sampai dengan T hingga. Nah, kemudian karena di sini masing-masing memiliki koefisien 3, bisa kita keluarkan dengan menggunakan sifat distributif. Maka hasilnya itu 3 dikali 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai dengan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa dalam kurung ini itu merepresentasikan deret dari fungsi F pangkat X. Maka bisa kita tuliskan bahwa FPE dari barisan 3, 3, 3 ini adalah 3 dikali F pangkat X, seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Jika fungsi Px-nya sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat 4X adalah FPE untuk barisan AN dari N-nya sama dengan 0 sampai T hingga, kita harus menentukan AN-nya. Nah, karena di sini diketahui untuk fungsi Px-nya yaitu E pangkat X ditambah E pangkat 4X, kita bisa jabarkan dengan menggunakan representasi deret yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana ketika deret E pangkat X ini hasilnya itu adalah yang ini ya, kita jabarkan menggunakan deret, kemudian E pangkat 4X juga kita jabarkan menjadi yang seperti ini, sebelah kanan. Karena koefisiennya 4, maka kita tuliskan di sini 4. Nah, karena ini koefisiennya 1, maka di sini adalah 1. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan notasi sigma dari deret tersebut menjadi 1 per N faktorial dikali X pangkat N ditambahkan 4 pangkat N dikali 1 per N faktorial dikali X pangkat N. Nah, di mana karena kita bisa menggunakan sifat-sifat pada operasi sigma atau notasi sigmanya, bisa kita tuliskan menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga untuk 1 ditambah 4 pangkat N dikalikan 1 per N faktorial dikali X pangkat N. Karena ini sama-sama memiliki X pangkatnya, 1 per N faktorial dikali X pangkat N bisa kita keluarkan. Nah, maka kita harus tahu juga bentuk umum dari FPE, yaitu sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari AN dikali X pangkat N per N faktorial. Nah, di sini karena kita tahu bahwa X pangkat N per N faktorial ini memiliki koefisien, maka koefisiennya ini dinamakan sebagai AN-nya. Jadi dari barisan tersebut,
Jadi dari fungsi tersebut barisan AN-nya adalah 1 ditambah 4 pangkat N, seperti itu. Baik, mungkin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada matematika kombinatorik, khususnya relasi recurrence dan juga fungsi pembangkit. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf apabila memang ada kesalahan. Tolong disampaikan, apabila ada kekeliruan mohon disampaikan juga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.